Tabea, apa kabar sobat hebat? Jumpa lagi kita pada podcast Hukba Cerita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengawasan pelayanan publik. Instansi yang berwenangnya telah hadir di sini bersama saya. Bersama saya telah hadir Ibu Nancy Tindege, SOS MSI. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Kita akan membahas terkait dengan ombudsman. Apa saja kira-kira tugas dan kewenangan dari lembaga yang satu ini? Silahkan Ibu memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nancy Tindege. Saya di sini selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Jadi kami di Ombudsman ini secara garis besar saja dalam menjalankan tugas kami selaku pengawas ada terbagi dua bagian, yaitu pertama terkait pemeriksaan laporan, yang kedua terkait pencegahan maladministrasi. Kebetulan saya selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi di Perwakilan Sulawesi Utara. Oke, baik. Saya kira sobat hebat sudah mengetahui terkait dengan tugas dari Ibu Nancy ini. Nah, Ibu Nancy, suatu hal yang menarik setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia. Kira-kira masyarakat ingin tahu, karena saya yakin masyarakat dalam hal ini masih banyak yang belum mengetahui apa sih ini Ombudsman ini. Kira-kira terkait dengan tugasnya, kewenangannya. Silahkan. Oke, baik Pak. Jadi Ombudsman ini sendiri merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 37 2008 untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah, BUMN, BHMN, maupun swasta atau perorangan yang sebagian atau seluruh anggarannya menggunakan APBN dan atau APBD, Pak. Namun juga kalau berdasarkan Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, kewenangan ombudsman lebih diperluas untuk mengawasi segala sesuatu pelayanan yang berhubungan dengan misi negara. Misalnya rumah sakit swasta, itu kan berhubungan dengan kesehatan, ataupun sekolah swasta. Walaupun 100% tidak menggunakan APBN dan atau APBD, tetapi karena membawa misi negara, makanya menjadi kewenangan dari ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanannya. Seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Jadi dalam hal ini bukan saja hanya dari instansi pemerintah sebagai pengguna APBN, tetapi juga dari swasta juga diawasi juga. Iya, betul. Oleh ombudsman ini. Iya. Nah, kalau kita lihat kan bahwa di Sulawesi Utara merupakan salah satu perwakilan. Ya. Nah, apakah di seluruh Indonesia ini sudah ada itu, Bu? Kalau terkait perwakilan ombudsman, sekarang ini ombudsman sudah ada di 34 provinsi. Jadi sudah mempunyai 34 perwakilan di seluruh provinsi, sampai provinsi yang paling baru Kaltara pun sudah ada. Iya. Jadi ini memang sudah dibentuk semua di seluruh provinsi, Bu ya. Nah, terkait dengan ini, Bu, bahwa salah satunya ada yang saya baca, saya studi beberapa ini, ada terkait dengan maladministrasi. Yang seperti apa ini, Bu? Yang maladministrasi ini kira-kira? Ya, kalau berbicara tentang maladministrasi, mungkin banyak masyarakat yang mengkait-kaitkan dengan malpraktek, karena kan malpraktek itu yang sudah familiar didengar oleh masyarakat. Sedangkan maladministrasi itu apa sih itu sebenarnya? Kalau maladministrasi itu
Kalau dalam Undang-Undang 37 itu dijelaskan bahwa perbuatan yang melampaui wewenang. Kalau di Ombudsman sendiri kita membagi maladministrasi itu dalam beberapa bagian. Jadi misalnya penyimpangan prosedur, lalu juga tidak memberikan pelayanan. Selain itu melampaui wewenang atau menyalahgunakan wewenang, tidak kompeten, dan hal-hal lain itu masuk dalam kategori maladministrasi. Bahkan penundaan berlarut, permintaan uang, barang, dan jasa itu juga masuk dalam ruang lingkup maladministrasi. Ya. Nah, kira-kira karena sudah terkait dengan permintaan barang dan jasa dan sebagainya, apakah di dalam ini ada kaitannya dengan korupsi? Ya, korupsi itu sebenarnya adalah bagian dari salah satu bagian dari maladministrasi. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang Ombudsman Undang 37 2008 bahwa ada begitu banyak hal-hal yang diatur di situ. Nah, salah satunya juga mungkin terkait dengan pemeriksaannya. Bagaimana kira-kira Bu, agar supaya masyarakat mengetahui apa saja hal-hal apa saja yang bisa dilaporkan kepada Ombudsman dalam hal ini terkait dengan mungkin pemenuhan haknya atau ada hak yang terlanggar dalam hal ini? Ya, kalau terkait dengan pemeriksaan, jadi di Ombudsman sendiri dalam kami menerima laporan masyarakat, tentu saja kan itu berawal dari adanya laporan, Pak. Adanya laporan, betul. Tapi kita juga bisa ada inisiatif sendiri, tapi biasanya kalau di perwakilan Sulawesi Utara, kita menerima laporan dari masyarakat. Jadi masyarakat melapor ke Ombudsman, bisa melalui telepon, WA, email pengaduan, ataupun datang langsung. Nah, dari Ombudsman itu sendiri tidak serta-merta langsung menerima laporan masyarakat, tapi harus diverifikasi terlebih dahulu. Makanya kita juga ada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi tujuannya supaya laporan yang dimasukkan oleh masyarakat ke Ombudsman itu dapat memenuhi syarat formil, syarat material, kemudian setelah memenuhi syarat-syarat tersebut baru dilakukan pemeriksaan. Jadi laporan-laporan yang sudah dalam tahap pemeriksaan, yang sudah masuk dalam tahap pemeriksaan di Ombudsman itu sudah melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Sehingga pada saat pemeriksaan itu memang betul-betul sudah sudah masuk memenuhi syarat seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi dalam pemeriksaan pun kita harus mengkaji terlebih dahulu laporannya. Biasa dimulai dengan laporan hasil pemeriksaan dokumen. Itu terkait kebenaran, keabsahan benar atau tidaknya laporan itu, Bu, ya? Kalau untuk pembuktian benar atau tidaknya itu kan ada prosesnya, Pak. Kita harus klarifikasi. Tapi kalau itu kita lihat dulu dokumennya, apakah ada kronologi laporannya, data-data pendukungnya apa, seperti apa, lalu aturan yang berlaku seperti apa. Nah, setelah kita mengumpulkan data-data tersebut, baru kemudian kita melakukan klarifikasi, baik secara langsung maupun tertulis, atau kita turun lapangan untuk melakukan investigasi, seperti itu, Pak. Jadi itu dilakukan klarifikasinya terhadap pelapor dan terlapor. Iya, karena Ombudsman kan ini berada di pihak tengah. Betul. Kita ini netral. Mediator, Bu, ya. Bisa dikatakan atau apa istilahnya? Kita di pihak tengah. Kita tidak berpihak kepada pelapor maupun kepada terlapor. Jadi kita kalau mau dibilang mediator, bagaimana? Bisa jadi konsiliator. Kita juga melakukan konsiliasi, kita melakukan mediasi, seperti itu. Nanti, Bu, setelah adanya pemeriksaan, ada tidak produk-produknya yang keluar dalam hal ini? Iya, tentu saja ada, Pak. Jadi setelah kita melakukan rangkaian pemeriksaan atas laporan yang kita terima, tentu saja ada hasil akhirnya. Jadi itu dituangkan dalam LHAP
LAHP. Kalau di Ombudsman itu disebut LAHP atau laporan akhir hasil pemeriksaan. Itu semacam rekomendasi atau apa itu? Itu Bukan. kalau rekomendasi itu sudah lebih di atasnya. Gitu. Ya, jadi kalau dalam LAHP ini, jadi yang kita keluarkan bisa saja tidak ditemukan maladministrasi dari hasil pemeriksaan, bisa juga ditemukan maladministrasi, namun telah diselesaikan dalam proses pemeriksaan, dan bisa ditemukan maladministrasi tapi belum diselesaikan. Nah, itu baru kita lanjutkan lagi ke tahap yang lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah mengeluarkan LAHP, kita memberikan tindakan korektif kepada terlapor. Misalnya tindakan korektif, terlapor harus menyediakan SOP dalam penyelenggaraan pelayanan atau semacamnya. Jadi kita monitoring lagi. Kalau sudah diselesaikan, kalau tindakan korektif yang kita keluarkan melalui LAHP telah dilaksanakan oleh terlapor, maka sudah selesai. Tapi kalau tidak dilaksanakan oleh terlapor, maka kita lanjutkan lagi ke tahap yang lebih di atas, yaitu rekomendasi. Seperti itu. Nah, terkait dengan rekomendasi ini, apakah itu ada mengikat itu, Bu? Mengikat, apakah ada mengikat secara hukum atau gimana itu, Bu? Terkait dengan rekomendasi itu. Kalau dalam Undang-Undang 37 memang rekomendasi itu wajib dilaksanakan oleh atasan terlapor. Jadi itu wajib. Kalau dalam Undang-Undang Pemda itu di pasal 351 itu bahkan ditulis kalau kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman itu akan istilahnya seperti dididik lagi gitu di Kementerian Dalam Negeri, tanda kutip disekolahkan lagi selama 3 bulan untuk disekolahkan pelayanan publiknya. Dan digantikan sementara oleh wakil atau oleh yang ditunjuk. Iya, baik. Nah, kira-kira begini, terkait dengan persyaratannya, jika misalnya ada masyarakat yang hak-haknya mungkin tidak terpenuhi atau terjadi dalam hal pelayanan, misalnya dalam tanda kutip ada pungli, ingin melaporkan ke ombudsman. Nah, kira-kira persyaratan-persyaratannya apa ini, Bu? Biar diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Ya, yang jelas pelapor di ombudsman itu adalah warga negara atau penduduk. Warga negara Indonesia atau penduduk. Lalu persyaratannya, jadi tadi yang saya sampaikan ada syarat formil, ada syarat material. Kalau syarat formil pada umumnya ada identitas, KTP, SIM, yang penting ada nomor identitasnya. Lalu legal standingnya sebagai apa? Apakah dia sebagai korban langsung atau dia sebagai kuasa dari korban? Kalau dia sebagai kuasa, dia harus menyertakan surat kuasa dari korban untuk dia melapor ke ombudsman. Seperti itu. Lalu jadi ini bisa dikuasakan, Bu, bisa ya? dikuasakan Bisa kepada penasihat hukum atau pengacara. Atau pihak lain juga bisa. Misalnya orang tua menguasakan ke anaknya karena orang tuanya sudah sepuh, mungkin biasa kan seperti itu, dikuasakan ke anaknya atau ke pihak lain, ke pihak mana saja, yang penting ada surat kuasa yang menyatakan bahwa si dalam tanda kutip korban ini memberikan kuasa kepada si A misalnya untuk melaporkan ke ombudsman. Jadi harus spesifik untuk melaporkan ke ombudsman, seperti itu. Oke. Nah, setelah misalnya sudah ditindaklanjuti, terus nanti ada pengawasan. Apabila nanti jika mungkin tidak ditindaklanjuti, itu dari ombudsman kira-kira perlakuannya seperti apa ini, Bu? Maksudnya tidak ditindaklanjuti dari pelapor, dari terlapor dalam hal ini. Jadi misalnya sudah dalam proses pemeriksaan, sudah dikasih rekomendasi, sudah LHP dan sebagainya, lantas mungkin semacam diabaikan lah oleh pihak ini. Gimana itu, Bu? Kira-kira, jadi kalau sejauh ini di perwakilan Sulawesi Utara secara khusus, memang kita belum pernah mengeluarkan sampai di tahap rekomendasi karena sejauh ini penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Utara cukup responsif terhadap
terhadap ombudsman cukup responsif. Jadi biasanya itu diselesaikan dalam proses pemeriksaan. Jadi apa yang misalnya ditemukan adanya tindakan maladministrasi sudah langsung diselesaikan dalam proses pemeriksaan sehingga tidak lanjut lagi. Seperti gitu, Pak. Luar biasa. Nah, ini Bu, terkait dengan ini, bahwa saya baca di situ juga bisa juga sampai dengan presiden juga dari ombudsman juga bisa memberikan saran, masukan, bahkan semua lembaga tinggi negara dalam hal ini. Ya. Bagaimana itu kira-kira Bu? Jadi kalau yang terkait itu biasa dilaporkan ke presiden. Misalnya rekomendasi yang tidak dilaksanakan itu dilaporkan ke presiden dan dipublikasikan ke masyarakat. Seperti itu. Jadi sebenarnya pelayanan publik ini kan luas, sangat luas. Betul. Jadi ombudsman masuk dalam berbagai lini pelayanan publik. Jadi kalau KPK itu kan khusus untuk tindakan korupsi. Kalau ombudsman itu semua. Jadi semua masuk dalam pengawasan ombudsman. Nah, kembali lagi Bu, bahwa ini kalau dilihat dari undang-undang bahwa ini cuma terkait dengan penyelenggara negara, lembaga negara, BUMN sebagainya, tetapi jika sampai ke yang swasta itu gimana itu Bu kira-kira? Swasta yang pelayanan dari pihak swasta yang seperti Ibu sampaikan di awal tadi. Kalau untuk pelayanan dari pihak swasta, kalau misalnya menggunakan sebagian anggaran dari APBN atau yang membawa misi negara, itu kalau dalam Undang-Undang 25 ada sanksinya sampai dengan pencabutan izin. Jadi dalam hal ini ombudsman juga berpatokan juga kepada Undang-Undang 25 ya, itu betul. Dalam pelaksanaan tugasnya ya. Betul. Oke, baik. Nah, Bu, hal yang menarik mungkin terkait dengan pelayanan publik. Sejauh mana kira-kira memang keterlibatan dari ombudsman dalam hal ini, dalam hal melakukan pengawasan? Apakah karena kalau dilihat bahwa nanti menunggu laporan, ada nggak dari pihak inisiatif untuk terkait misalnya di hukum dan HAM gimana terkait dengan pelayanan publiknya, apakah sudah baik untuk bisa menyampaikan kepada menteri ataupun sudah diketahui lah dari pihak ombudsman itu? Oke, jadi kan saya sampaikan di awal tadi ombudsman ini dalam menjalankan tugas pengawasannya ada dalam bidang pemeriksaan laporan dan juga pencegahan maladministrasi. Nah, untuk hal-hal seperti itu biasa di bidang pencegahan maladministrasi seperti kita setiap tahun melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik kepada penyelenggara negara, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi itu secara rutin kita lakukan setiap tahun, cuma memang di tahun 2020 itu tidak dilakukan sama sekali karena awal pandemi. Tapi di tahun yang lalu 2021 kita lakukan. Jadi itu program rutin dan itu juga masuk dalam RPJMN 2020-2024 terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. Jadi biasa dalam penilaian memang di tahun ini kita tidak menilai Kumham di Provinsi Sulawesi Utara, tapi beberapa tahun yang lalu kita melakukan penilaian ke kantor imigrasi. Salah satu bagian dari unit pelaksana teknis. Iya, betul. Jadi dalam kita melakukan penilaian kepatuhan tersebut, kita melihat ada indikator-indikator penilaian sesuai dengan pasal 21 dan seterusnya di Undang-Undang 25 terkait standar pelayanan. Jadi yang kita lihat standar pelayanannya, apakah ada persyaratan, jangka waktu, tarif atau biaya, produk pelayanannya, sistem, mekanisme, prosedur yang disiapkan, itu semua kita lihat, kita nilai. Jadi baik elektronik maupun non-elektronik. Sekarang kan sudah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Betul. Jadi dalam rangka menunjang program pemerintah tersebut, kita juga menilai elektroniknya. Jadi misalnya kalau kita berbicara dalam ruang lingkup Kumham ya Pak, misalnya kantor imigrasi, penerbitan paspor, yang kita lihat itu apakah ada persyaratan apa yang dipublikasikan ke masyarakat, jangka waktunya berapa lama,
Lalu biayanya berapa? Kalau ada biaya disebutkan berapa. Lalu sistem mekanisme prosedurnya seperti apa? Jadi si pengguna layanan ini saat datang ke Kanim contohnya, dia mau kemana-kemana dulu itu sudah harus jelas ada sistemnya, SOP-nya. Lalu kita juga lihat maklumat layanannya, ada atau tidak. Penyelenggara pelayanan publik apakah mencantumkan maklumat? Kan dalam maklumat itu ada janji pelayanan. Lalu ada kesediaan untuk menerima sanksi bila tidak melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Lalu kita juga lihat sarana dan prasarananya, Pak. Jadi apakah ada sarprasnya, contohnya ada ruang tunggu, ada toiletnya. Karena beberapa kali kami datang ke suatu instansi, itu toilet khusus pegawai. Jadi bingung, dikunci. Tidak ada toilet tapi tidak untuk umum. Oh iya. Khusus untuk pegawai. Nah itu seperti apa? Selain prasarana, kita juga lihat untuk orang yang berkebutuhan khusus. Jadi apakah ada kayak kursi roda, ada rambatannya, dan apakah ada orang yang melayani khusus antriannya. Jangan samakan antrian orang hamil atau orang yang berkebutuhan khusus dengan antrian orang yang sehat. Seperti itu. Dan lain-lain. Ada beberapa komponen penilaian. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik ini, karena di satu sisi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga sementara melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, belum sampai WBM. Nah, kita juga di sini memang sudah berusaha untuk memenuhi, tapi memang sudah beberapa kali kita terlibat dalam penilaian dengan TPN. Masih ada juga, apakah dalam ini juga dari pihak Ombudsman juga ada rekomendasinya terkait dengan itu? Ya. Terlibatnya ini, Bu? Kalau dalam zona integritas menuju KBBM kan Ombudsman selaku saksi ya di situ dalam penandatanganan zona integritas. Betul. Dan kalau berbicara tentang ZI BBKBBM itu juga berdasarkan Permenpan 10/2019 itu kan tentang pedoman itu. Kalau kita lihat dalam komponen pengungkit itu salah satunya kan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam ada kalau tidak salah 6 komponen pengungkit itu salah satunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi memang kalau berbicara tentang WBK-BBM itu peningkatan kualitas pelayanan publik itu sangat berpengaruh juga dalam penilaiannya. Jadi ya apalagi Kumham setiap tahun itu kami selalu diundang untuk menyaksikan penandatanganan, dan kami rasa itu suatu langkah yang di depan untuk Kumham, karena kan belum semua kementerian atau lembaga yang ada di daerah sini yang sudah sudah maju, sudah melangkah untuk ZI WBK-BBM itu. Nah, jadi Ibu Ombudsman dalam ini menjadi juga salah satu stakeholder yang penting terkait dengan pembangunan zona integritas dalam hal ini. Untuk tentunya kita bisa nantinya mungkin kita bisa berkolaborasi lagi, Bu, terkait dengan pembangunan ZI khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Iya, siap. Nah, ini Bu, terlalu banyak yang kita ini kan ada nggak sanksi terkait dengan pelaporan yang disampaikan terlapor dalam hal ini? Oke, kalau terkait sanksi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang 25 itu ada penurunan jabatan, penurunan pangkat, maksudnya pemberhentian sementara, sampai dengan kalau pemberhentian sebagai kalau misalnya PNS, sebagai ASN, dan kalau untuk swasta yang seperti saya bilang tadi sampai dengan pembekuan izin. Seperti itu, sanksi-sanksi apabila tidak melaksanakan pelayanan publik dengan baik. Oh, begitu ya. Jadi tetap ada sanksinya. Ada sanksi terhadap
terlapor dalam hal ini, Ibu ya. Ya, betul. Apabila tidak melaksanakan LHP maupun rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Ombudsman. Gitu. Nah, Bu, mungkin mau diketahui masyarakat, di mana sebelum kita mengakhiri ini, Bu, di mana kira-kira bisa menghubungi nomor telepon atau apapun kontak yang bisa kita sampaikan tentunya kepada masyarakat terkait dengan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan pelayanan publik yang dirasa oleh masyarakat tidak sesuai standar dalam hal ini. Oke, baik. Untuk masyarakat, apabila ingin mengadu ke Ombudsman, kita bisa datang langsung ke kantor Ombudsman di Jalan Samratulangi, lebih tepatnya di dekat Patung Samratulangi, arah ke Karombasan. Itu ada kantor Ombudsman di situ, walaupun memang masih gedung sementara, Pak. Tapi sejauh ini kami masih berkantor di situ. Lalu bisa juga melalui telepon. Nomor teleponnya di 0811 184 3737. Atau bisa melalui email di sulut@ombudsman.go.id. Oke, statement terakhir, Bu, kira-kira terkait dengan Ombudsman ini. Closing statement, Bu, silahkan. Ya, Ombudsman Republik Indonesia khususnya untuk perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan lembaga pengawas pelayanan publik, kami dengan siap melayani Bapak Ibu apabila ada keluhan terkait dengan penyelenggara pelayanan publik yang menurut Bapak Ibu mungkin ada dugaan melakukan maladministrasi. Kami siap untuk menerima laporan dari Bapak Ibu dan memprosesnya. Seperti itu. Ya, baik. Itu dia, Sobat Hebat, perbincangan kita dengan perwakilan Ombudsman Sulawesi Utara. Tentunya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nancy tadi, jika ada konsultasi, saran, keluhan, bisa menghubungi nomor di bawah ini dan alamat email. Bisa juga datang langsung ke kantor perwakilan yang ada di Jalan Samratulangi tentunya. Baik, Ibu Nancy, terima kasih tentunya. Terima kasih banyak, atas Pak. informasi terkait dengan Ombudsman. Semoga tentunya sinergi dan kolaborasi kita di dalam memajukan pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik semakin baik dan semakin maju dalam pelaksanaan tentunya Ombudsman, begitupun dengan kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM semakin baik. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak Noldi. Ya, demikian Sobat Hebat perbincangan kita pada pagi hari ini. Kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya podcast Huk Bacerita, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Sobat Hebat semua. Terima kasih. Salam sehat semua.